إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Bulan ini bagi kaum muslimin mengingatkan kita tentang banyak peristiwa, mengingatkan kita tentang banyak kejadian, mengingatkan kita tentang banyak hal. Salah satunya adalah peristiwa agung tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya agama kita ini adalah agama langit dan agama bumi. Agama langit dalam arti Islam adalah sebuah agama yang bagaimana mengatur kehidupan manusia untuk bisa selalu baik hubungannya dengan Sang Pencipta, untuk bisa selalu benar hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai agama bumi, karena agama kita bukan hanya mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, tapi mengatur hubungan seorang hamba dengan sesama. Perhatikanlah, Islam ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini sebagai agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, jadi aku sempurnakan nikmatku pada kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian, dan aku sempurnakan Islam yakni sebagai agama kalian. Islam yang sempurna mengatur kehidupan umat manusia bagaimana dia itu punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan memberikan, mengajarkan akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang baik, keyakinan-keyakinan yang benar terhadap alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana yani Islam mengatur bagaimana orang itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salatu wassalam, yani ya Muhammad mal iman, wahai Muhammad mal Islam, apakah itu Islam? Maka beliau mengatakan, Islam itu engkau bersyahadat tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, engkau menjalankan ibadah salat, engkau beribadah puasa, engkau yani mengerjakan ibadah zakat, dan engkau menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa itu keimanan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu engkau adalah beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada qada dan kepada qadar. Jika seorang muslim dia itu membangun hidupnya di atas keyakinan iman yang nyata, dan dia membangun hidupnya di atas hubungan yang baik dalam ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mempunyai ikatan yang baik dengan Sang Pencipta dan akan menjadi insan yang kuat dalam menghadapi kehidupan. Kenapa? Manusia itu makhluk yang lemah. Lemah fisiknya, lemah akalnya, lemah dalam banyak hal. Dia itu hanya akan menjadi kuat
tatkala menggunakan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan kekuatannya kepada orang-orang yang baik hubungannya dengan Dia Subhanahu wa taala. Kemudian Islam bukan hanya sebagai agama langit, Islam juga sebagai agama bumi. Tidak ada agama yang mengatur umatnya dalam hidup di alam semesta ini seperti tatanan Islam. Islam mengatur bagaimana dia berhubungan dengan sesama muslim, yakni dengan mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya kaum mukminin itu bersaudara. Terutama orang-orang mukmin yang memiliki hubungan-hubungan khusus. Baik hubungan khusus itu karena dia adalah saudara dan kerabat dekatnya, baik dia adalah teman karibnya, baik dia adalah tetangganya, baik dia adalah yang lain, yang mereka memiliki hubungan-hubungan khusus. Masalah bertetangga, misalkan Rasulullah SAW pernah bersabda, jadi mazala Jibril yusini, senantiasa Jibril itu memberikan wejangan wasiat kepadaku untuk berbuat baik sama tetangga, untuk berbuat baik sama tetangga, sampai aku pikir tetangga itu akan mewasiati diriku. Dalam menjaga hubungan dengan kerabat, Rasulullah SAW mengatakan laisal wasil bil mukafi, innamal wasilu man wassala man, yani innamal wasilu man wassala man qata'ah. Orang yang nyambung hubungan kekerabatan yang banyak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, yang memiliki keutamaan yang besar, beliau SAW memberikan garisnya, laisal wasil bil mukafi. Orang yang menyambung hubungan kekerabatan itu bukan hanya orang yang balas budi. Kalau kerabatnya baik, dia ikut baik. Kalau kerabatnya jelek, dia juga tidak memperbaiki. Orang yang dianggap menyambung kekerabatan dalam kacamata agama kita adalah man wassala man qata'ah. Orang yang menyambung kerabat meskipun kerabat itu memutus hubungan dengan dia. Sampai-sampai agama kita tidak hanya mengatur hubungan kita dengan sama muslim, tapi mengatur hubungan kita dengan orang-orang non-muslim yang tidak memerangi Islam, orang-orang non-muslim yang tidak memusuhi agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dia itu tidak memusuhi Islam, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Bukan hanya mengatur hubungan seorang muslim dengan manusia, muslim maupun non muslim. Islam juga agama yang mengatur hubungan antara seorang muslim dengan bangsa di luar manusia, baik itu malaikat, baik itu jin maupun binatang. Bagaimana Islam mengatur hubungan seorang muslim, umatnya, orang-orang yang beragama Islam dengan malaikat? Perhatikan tatkala Rasulullah SAW bersabda, man akala basalan aw thawman, barang siapa yang dia itu barusan makan bawang mentah atau makan bawang merah yang mentah atau bawang putih yang mentah. Dan bawang merah sama bawang putih itu bagi komunitas bangsa Arab itu bau yang sangat tidak enak. Mungkin beda dengan negeri kita. Kata beliau SAW, jangan pernah mendekati ke masjid, jangan pernah masuk ke dalam masjid. Alasannya, fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Karena para malaikat itu merasa tersakiti dengan bau sebagaimana anak Adam merasa tersakiti. Bagaimana tatkala Rasulullah SAW pada waktu mengantarkan jenazah seorang sahabat Ansar, jadi antar rumah beliau dengan kuburan Baqi pada waktu itu sekitar setengah kilo. Ada seorang sahabat melihat Rasulullah SAW itu mau jalan kaki didatangi dengan seekor unta, karena kendaraan zaman itu adalah unta. Dipersilahkan beliau SAW mau naik, Rasulullah menolak SAW. Kemudian beliau berjalan ke arah kuburan Baqi. Selesai menguburkan, beliau mau pulang sama sahabat tadi, didatangi lagi dengan seekor ontanya tadi. Lalu Rasulullah SAW menaikinya. Sahabat tadi heran, kenapa tadi nolak sekarang kok mau? Lalu beliau bertanya kepada beliau SAW, ya Rasulullah, ada apa? Kenapa tadi pas berangkat jenengan gak mau naik, sekarang pas pulang jenengan mau naik? Maka beliau mengatakan, ala astahyi minal malaikah, tidakkah aku malu dari para malaikat? Malaikat tadi ikut berbondong-bondong berjalan mengantarkan jenazah.
Apakah tatkala para malaikat berjalan, aku harus naik kuda, aku harus naik kendaraan? Adapun sekarang para malaikat sudah pulang, maka sekarang aku bisa naik kendaraan ini. Adab yang sangat agung dengan makhluk yang tidak kita lihat dengan mata kepala kita. Sampai pun kepada bangsa jin yang ada di sekitar kita, bangsa jin yang ada di sekitar kita. Rasulullah SAW melarang kencing di lubang-lubang yang ada di sekeliling kita, lubang-lubang binatang itu. Karena kata beliau SAW, itu menyakiti jin yang banyak tinggal di tempat-tempat semacam itu dan menyakiti binatang. Rasulullah SAW juga mengatur bagaimana kita bersikap yang baik kepada makhluk yang itu adalah binatang. Beliau SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan, mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh binatang, bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Apabila kalian itu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Caranya falyuhidda ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah seseorang di antara kalian yang mau menyembelih binatang itu menajamkan pisaunya dan menjadikan binatang sembelihannya itu merasa nyaman tatkala dia disembelih. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukurlah kepada Allah tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah, yang diberikan oleh Allah petunjuk untuk memeluk agama yang agung ini, agung tatkala di dunia dan akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan hakiki nanti di alam akhirat. Karena inti kebahagiaan dunia dan inti kebahagiaan akhirat adalah tatkala orang memegang agama ini dan mengamalkan agama yang agung ini. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beriman, barang sampai beramal saleh dari kalangan kaum laki-laki maupun perempuan dan dia mukmin, maka pasti aku akan memberikan kepadanya kehidupan yang sentosa di alam dunia dan kami Allah akan memberikan kepadanya pahala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan di alam dunia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keagungan agama kita sebagai agama yang sempurna, sebagai agama langit, sebagai agama bumi, apa yang harus kita lakukan setelah Allah memberikan kita petunjuk untuk menjadi barisan insan-insan yang beriman, barisan kaum mukmin, kaum muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kewajiban kita yang pertama adalah mengenali dengan baik ajaran agama kita, dan itu tidak mungkin kecuali dengan mempelajarinya, kecuali dengan mendalami apa sebenarnya yang diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, baik itu akidah, baik itu ibadah, maupun hubungan antar sesama, maupun apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ilmu terhadap agama kita adalah sumber kebaikan dunia dan akhirat, dan kebodohan terhadap ajaran agama adalah sumber malapetaka kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, setelah kita mengenalinya, setelah kita mengetahuinya, setelah kita memahaminya, maka kewajiban kita adalah mengamalkan isinya. Kewajiban kita adalah mengamalkan isinya, karena tahu tanpa diamalkan hanya akan menjadi malapetaka kehidupan.
Amal tanpa dibangun di atas pengetahuan dan ilmu juga akan menjadi malapetaka kehidupan. Orang yang baik adalah orang yang tatkala dia mengamalkan amalnya dilandasi dengan ilmu, dan apabila dia punya ilmu, ilmunya berbuahkan amal soleh. Dan itu yang selalu kita minta, itu yang selalu kita doakan kepada Allah dalam sholat kita. Kita dalam doa, dalam sholat selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang Engkau benci. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang tersesat. Kata para ulama-ulama tafsir, al-maghdub alaihim, orang yang dibenci oleh Allah adalah gambaran orang-orang Yahudi yang mereka memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Waladhdallin adalah gambarannya orang-orang Nasrani yang mereka banyak beramal tanpa dilandasi dengan ilmu yang benar. Jadi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita adalah hamba-hamba Allah yang mampu untuk mengenali kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut, mengenali kesalahan dan menghindari kesalahan tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhta'na. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوا الله يؤتكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.